kepada seluruh umat Islam dimanapun anda berada, pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta ba'alwi, semuanya, jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Mereka masuk kampung kita, usir. Siapapun Habibnya, Habib yang sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang tidak sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang sepaham dengan kamu, Habib yang tidak sepaham dengan kamu, namanya Habib, hormati, muliakan. Beb, takut benar kehilangan tempat cari makan sampai segitunya. Jadi kalau Habibnya gila, ya suka ganggu istri orang, berzina, mabuk-mabukan, curi motor, mau dihormatin juga begitu. Lebih baik menghormatin seekor kucing, Beb, jauh lebih mulia daripada menghormati kalian. Ya, yang tukang ngedabrus, tukang fitnah, tukang menghujat orang lain, merendahkan orang lain, itu jauh lebih mulia, Beb. Ingat itu, karena Anda itu bukan cucu Nabi, Anda itu palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya. Dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Habib Rizik Syihab. Dalam video tersebut Habib Rizik Syihab itu memberikan himbauan, ya, kepada umat Islam dimanapun berada, untuk tidak memberikan panggung, untuk tidak memberikan ruang, mimbar, kesempatan dan lain sebagainya kepada orang-orang yang mengadu domba antara habaib dengan ulama. Ya, kalau mereka punya panggung, bubarin. Kalau mereka masuk kampung, usir. Kata Habib Rizik. Habib Rizik sendiri yang bertanggung jawab dunia akhirat. Kurang lebih seperti itulah yang disampaikan oleh Habib Rizik dalam video tersebut. Baik, kita langsung saja ke videonya, kita simak sama-sama, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Inilah jejak digital Habib Rizik menyuruh jamaahnya membubarkan kelompok yang mereka anggap memecah belah habaib dan kiai yang bertebaran di jagat media sosial. Kita simak saja videonya. Kepada seluruh umat Islam dimanapun anda berada, pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta ba'alwi, semuanya, jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Mereka masuk kampung kita, usir. Cukup, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab dalam video tersebut. Jadi dalam video tersebut Habib Rizik Syihab itu memberikan himbauan di depan para jamaahnya kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, untuk tidak memberikan ruang, panggung, mimbar, kesempatan dan lain sebagainya kepada orang-orang yang mengadu domba antara habaib dengan ulama. Ya, kalau mereka punya panggung, bubarin. Kalau mereka masuk kampung, usir. Kata Habib Rizik. Habib Rizik sendiri yang bertanggung jawab dunia akhirat. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh
Habib Rizik Syihab dalam video tersebut. Video tersebut memang video potongan ya, namun inti pembahasannya ya, substansi videonya tidak terbuang ya. Namun saya cari video aslinya itu tidak saya temukan di YouTube, karena di channel Habib Rizik sendiri videonya banyak yang sudah di privat, disembunyikan begitu ya. Kemudian teman-teman, di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya dalam video tersebut Habib Rizik Syihab itu tidak menyebutkan siapa nama orang yang mengadu domba antara habaib dengan ulama. Ya, tidak disebutkan namanya oleh Habib Rizik Syihab. Kalau memang seandainya, ini seandainya ya, kalau memang benar yang dimaksud oleh Habib Rizik Syihab adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya saya kurang sepakat, kurang setuju. Karena Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, beliau bukan orang yang mengadu domba antara habaib dengan ulama, tidak. Ya, beliau hanya membuat tesis, beliau hanya membuat kajian ilmiah, dan persoalan ya tesis, kajian ilmiah dan lain sebagainya itu harus dibantah dengan argumentasi, dengan bukti, dengan data. Kemudian tesis Kiai Haji Imaduddin ini dampaknya sangat dahsyat sekali. Bukan setingkat orang awam saja, masyarakat biasa saja yang terpengaruh mendukung tesis Kiai Imad, bukan. Akan tetapi muhibbin ada juga yang mendukung tesis Kiai Imad ya. Kemudian kiai-kiai banyak juga yang mendukung tesis Kiai Imad. Orang yang selama ini tidak tahu bahwa siapa itu para habaib hingga menjadi tahu. Orang yang tidak tahu selama ini nasab para habaib itu seperti apa dan bagaimana, dengan adanya tesis Kiai Imad akhirnya orang-orang menjadi tahu, dan polemik ini sudah melebar luas kemana-mana ya. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, kepercayaan umat, maka mau tidak mau para habaib itu harus meruntuhkan, harus membantah tesis Kiai Imad dengan argumentasi, dengan bukti, dengan data ya, dengan hal-hal yang bersifat ilmiah begitu. Yang membatalkan nasab para habaib bukan saya, bukan Roma Irama juga ya, dan bukan orang-orang lain juga. Jadi yang membatalkan nasab para habaib adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau yang membatalkan nasab para habaib berdasarkan kitab-kitab yang beliau pelajari, berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang beliau buat. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada salah satu video dari netizen yang menanggapi Habib Novel Al-Aidrus. Jadi Habib Novel Al-Aidrus mengatakan bahwasanya Habib yang tidak sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang sepaham dengan kamu, Habib yang tidak sepaham dengan kamu. Yang namanya Habib hormati dan muliakan, kata Habib Novel Al-Aidrus kurang lebih seperti itu. Sehingga direspon dan ditanggapi oleh salah satu netizen. Baik, kita tonton dulu videonya seperti apa respon dari netizen terhadap Habib Novel Al-Aidrus ini. Ini videonya. Siapapun Habibnya, Habib yang sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang tidak sepaham dengan Habib Rizik, Habib yang sepaham dengan kamu, Habib yang tidak sepaham dengan kamu, namanya Habib, hormati, muliakan, junjung tinggi. Jangan sampai tanganmu mengetik, menulis, atau lisanmu berbicara yang buruk terhadap anak cucu Nabi Muhammad SAW. Beb, takut benar kehilangan tempat cari makan sampai segitunya. Jadi kalau Habibnya gila, ya suka ganggu istri orang, berzina, mabuk-mabukan, curi motor, mau dihormatin juga begitu. Lebih baik menghormatin seekor kucing, beb, jauh lebih mulia daripada menghormati kalian ya, yang tukang ngedabrus, tukang fitnah, tukang menghujat orang lain, merendahkan orang lain. Itu jauh lebih mulia, beb. Ingat itu, karena Anda itu bukan cucu Nabi, Anda itu palsu, Anda itu hanya mengaku-ngaku. Ingat itu. Yang mengagung-agungkan nasab itu adalah kaum jahiliyah, itu jelas kitabnya, beb. Anda bisa baca kitab apa tidak? Woi, beb, enak aja. Walaupun Habibnya gila, suka berjudi, suka minum, mabuk, bahlul, minta dihormatin. Segitu amat cari makan di negeri ini. Woi, beb, nggak jadi Habib juga makan, makanya kerja bangunan, beb. Jangan ngadalin umat. Cukup, kalian sudah melihat, menyaksikan bagaimana video tersebut. Apa yang disampaikan oleh salah satu netizen dalam video tersebut terkait menanggapi Habib Novel Al-Aidrus. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya
penyebab seseorang itu dimuliakan dan dihormati. Kenapa? Karena keilmuannya, akhlaknya, perilakunya, dan garis keturunannya. Misalnya, ada salah satu orang misalnya, garis keturunannya itu, nasabnya itu tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya itu jelas tersambung dan absah, bukan abal-abal. Nih mohon maaf, bukan orang-orang yang mengaku misalnya. Ya, orang tersebut itu jelas nasabnya tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ilmunya tinggi, ilmu agamanya, mengayomi umat, mengajarkan umat, menjadi pencerahan kepada umat. Kemudian perilakunya baik, akhlaknya bagus, dan lain sebagainya. Orang tersebut pasti dihargai, dihormati, dan dimuliakan. Begitu menurut saya. Ya, baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dilalat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.